Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maesari Rifai Yahya ingin mempresentasikan tugas besar 2 manajemen komunikasi proyek. Tujuan dari pembuatan video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah manajemen komunikasi proyek untuk dosen pengampu, dosen Bu Lili Kosida, STMT. Pembahasannya yang pertama adalah perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Yang kedua itu ada monitor komunikasi proyek konstruksi. Yang ketiga itu ada permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi. Selanjutnya adalah perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Eh, yang pertama itu ada perencanaan atau plan communication management atau perencanaan manajemen komunikasi adalah proses pengembangan pendekatan dan rencana yang tepat untuk proyek kegiatan komunikasi berdasarkan kebutuhan informasi masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok dan organisasi yang tersedia aset dan kebutuhan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah pendekatan terdokumentasi untuk secara efektif dan secara efisien melibatkan pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Proses ini dilakukan secara berkala di seluruh proyek sesuai kebutuhan. Kelola komunikasi adalah proses memastikan pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan disposisi akhir informasi proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah yang memungkinkan aliran informasi yang efisien dan efektif antara tim, proyek, dan pemangku kepentingan. Proses ini dilakukan Proses ini dilakukan di seluruh proyek. Pada yang pertama itu ada Project Charter. Piagam proyek atau Project Charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemprakarsa proyek atau sponsor yang secara resmi mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk menerapkan sumber daya organisasi ke aktivitas proyek. Project Charter pada tahapan input perencanaan manajemen komunikasi berguna untuk mengidentifikasi daftar dari stakeholder utama dan juga berisi informasi tentang peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada Project Management Plan. Rencana manajemen proyek adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, execute, dipantau atau monitor, dan dikendalikan atau kontrol, dan ditutup atau close. Dokumen ini mengintegrasikan dan mengkondisikan semua dokumen pelengkap manajemen perencanaan dan dokumen dasar baseline dan informasi lain yang diperlukan untuk mengelola proyek. Yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada di input perencanaan dan manage manajemen komunikasi proyek ada work performance report atau laporan kerja kerja diedarkan ke pemangku kepentingan proyek melalui proses ini men- seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi. Contoh laporan kinerja termasuk status laporan dan laporan kemajuan. Laporan kinerja kerja dapat berisi grafik dan informasi nilai yang diperoleh, garis tren dan perkiraan, grafik burn down, cadangan, histogram, cacat, informasi kinerja kontrak, dan ringkasan risiko. Yang keempat adalah enterprise environmental factor. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi proses manajemen komunikasi rencana adalah sebagai berikut, seperti yang ada di list ini. Yang kedua, lima itu ada project dokumen. Dokumen proyek yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan pada proses ini yaitu charge log, issue log, lesson learned register, laporan kualitas, laporan risiko, daftar pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah organizational proses aset atau aset proses organisasi. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses plan communication manajemen adalah kebijakan dan prosedur organisasi untuk media sosial, etika, dan keamanan. Kedua itu adalah kebijakan prosedur organisasi untuk masalah risiko perubahan dan manajemen data. Yang ketiga itu adalah persyaratan komunikasi organisasi. Yang keempat adalah pedoman standar untuk pengembangan pertukaran, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Yang kelima ada informasi sejarah dan tempat penyimpanan pelajaran. Dan yang terakhir adalah data dan informasi pemangku kepentingan dan komunikasi dari proyek sebelumnya.
Selanjutnya ada outputnya itu yang pertama itu adalah communication management plan atau rencana manajemen komunikasi adalah komponen dari rencana manajemen proyek yang menjelaskan bagaimana proyek komunikasi dan yang akan direncanakan, terstruktur, diimplementasikan dan dipantau efektivitasnya. Yang kedua itu adalah project management plan update. Setiap perubahan pada rencana manajemen proyek atau project management plan melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui perubahan meminta komponen rencana manajemen proyek yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses ini termasuk communication management plan, stakeholder engagement plan. Ketiga itu adalah project document update. Dokumen update yang dapat diperbarui sebagai hasil dari pelaksanaan proses proses ini termasuk jadwal proyek dan daftar pemangku kepentingan atau stakeholder register. Yang keempat adalah project communication atau artefak communication proyek dapat mencakup pada laporan kinerja, status yang dapat dikirim, jadwal kemajuan, biaya yang dikeluarkan, proses presentasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Yang terakhir pada outputnya ada organizational process asset update atau aset proses organisasi yang dapat dipengaruhi sebagai hasil dari proses ini termasuk catatan proyek seperti korespondensi, memo, notulen rapat, dan dokumen lain yang digunakan dalam proyek dan dan laporan dan laporan dan presentasi proyek yang direncanakan atau ad hoc. Selanjutnya ada monitor komunikasi proyek konstruksi. Monitor komunikasi adalah proses untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan mau kepentingan terpenuhi. Manfaat utama dari proses ini adalah arus informasi yang optimal seperti yang didefinisikan dalam rencana manajemen komunikasi dan rencana keterlibatan pemangku kepentingan. Inputnya yang pertama itu ada work performance data atau data prestasi kerja. Data prestasi kerja adalah informasi tentang apa yang telah terjadi selama proyek. Ini dapat membantu mengukur efisien dan efektivitas komunikasi terhadap matriks yang direncanakan. WPD juga dapat digunakan dalam analisis akar masalah atau root cause analysis untuk mengevaluasi penyebab komunikasi yang buruk atau untuk menganalisis perbedaan dari rencana untuk menentukan apakah perubahan diperlukan. Selanjutnya ada outputnya. Yang pertama itu ada work performance information atau informasi prestasi kerja. Work performance information mencakup informasi tentang bagaimana komunikasi proyek dilakukan dengan membandingkan komunikasi yang dilaksanakan dengan yang direncanakan. Juga mempertimbangkan umpan balik pada komunikasi seperti hasil survei tentang efektivitas komunikasi. Selanjutnya adalah ada change request. Proses communication manager seringkali menghasilkan kebutuhan untuk penyesuaian tindakan dan intervensi pada aktivitas komunikasi yang ditetapkan dalam rencana manajemen komunikasi. Perubahan permintaan atau change request diproses melalui proses perform integrate change control itu tindakan kontrol perubahan terintegrasi. Change request ini dapat mengakibatkan sebagai berikut. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi manajemen komunikasi proyek konstruksi. Saya itu ambil jurnal itu bernama Pengaruh Manajemen Komunikasi Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi Studi Kasus di Kota Surabaya. Dalam suatu proyek konstruksi, faktor yang terpenting dari lancarnya suatu pekerjaan selain sumber daya manusia yaitu komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi antara lain konsultan dan kontraktor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor komunikasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan proyek konstruksi terhadap kinerja proyek konstruksi, menganalisa dan membuktikan faktor-faktor komunikasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Mengetahui pengaruh laporan kinerja dan mengetahui pengaruh administrasi terhadap kinerja proyek konstruksi. Lanjut ada permasalahannya. Pada penelitian proyek konstruksi Jawa Timur, kurang komunikasi antar pekerja akibat adanya keseragaman budaya dan khas daerah masing-masing dapat menjadi kendala kinerja, dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan dan produktivitas yakni jadi penurunan waktu kinerja waktu 69,61%. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, kurangnya komunikasi merupakan penyebab dari menurunnya kinerja pada pelaksanaan proyek konstruksi. Komunikasi juga mempengaruhi
keberhasilan dari suatu proyek konstruksi. Solusi yang dapat diusulkan melibatkan peningkatan manajemen komunikasi proyek konstruksi di Surabaya. Upaya perbaikan dapat mencakup implementasi strategi komunikasi yang lebih efektif antar semua pemangku kepentingan internal proyek, termasuk pihak kontraktor. Selain itu, perlu ditingkatkan pula pelaporan kinerja dan administrasi proyek guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak terhadap kinerja proyek konstruksi. Pihak manajemen proyek perlu memastikan bahwa komunikasi yang efisien dan efektif juga terjaga sepanjang siklus proyek dan memperhatikan faktor-faktor komunikasi yang teridentifikasi dalam penelitian. Dan dan demikian perusahaan kontraktor dapat meningkatkan pelaksanaan proyek dan mencapai hasil yang lebih baik melalui optimalisasi manajemen komunikasi. Dan selesai. Sekian dari saya, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.